Perkenalkan, nama saya Deni Catur Caksono dan teman di samping saya Imron Yugatama. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Ponorogo angkatan tahun 2018. Nah, di sini kami akan merepresentasikan hasil kerja kami dari tugas retorika yang diampu oleh dosen Bu Cutiana Windri Astuti, Magister Pendidikan, dengan tema yang pertama Merdeka Belajar. Tema saya yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan tema teman saya Pembelajaran daring dengan tema khususnya dampak pembelajaran daring bagi pendidikan karakter siswa. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Anwar Makarim, Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Di dalam Merdeka Belajar terdapat 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu yang pertama ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang kedua, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PBDB, sistem zonasi diperluas atau tidak termasuk daerah 3T. Nah, konsep Merdeka Belajar ala Nadiem ini terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Selanjutnya akan masuk ke Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Sedangkan Kampus Merdeka sendiri memiliki arti yakni otonomi untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTN tersebut memiliki akreditasi A dan B dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam IS Top 100 World University. Di dalam Kampus Merdeka terdapat ragam bentuk pembelajaran Merdeka Belajar. Yang pertama, program magang atau praktek industri. Yang kedua, proyek di desa. Yang ketiga, pertukaran pelajar. Yang keempat, penelitian atau riset. Yang kelima, wirausaha. Yang keenam, studi proyek atau independen. Yang ketujuh, proyek kemanusiaan. Dan yang kedelapan, mengajar di sekolah. Baik Mas, selanjutnya silakan Mas kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, tadi kan katanya di dalam Merdeka Belajar ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud kan? Bisa dijelaskan Mas satu persatu dari kebijakan tersebut? Baik, saya akan menjelaskan 4 pokok kebijakan dari RI. Yang pertama, ujian nasional atau UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya,
diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan. Yang kedua adalah ujian sekolah berstandar nasional atau SBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Mulai penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem zonasi diperluas atau tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Begitu Mas. Kemudian terkait di kampus Merdeka kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Bisa dijelaskan kekurangan dan kelebihan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang bagaimana ya Mas? Ya. Nah, kekurangan dan kelebihan dari kampus Merdeka Belajar itu, yang pertama saya menjelaskan kelebihannya terlebih dulu ya. Iya. Yang pertama, kelebihannya menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Nah, apabila mahasiswa mampu mendalami studi yang diambil, pasti akan membawa hawa segar bagi perguruan tinggi dan tentunya bagi mahasiswa itu sendiri. Selain ilmu yang sudah didapat, pengalaman pun juga akan membuat mereka lebih maju dan memiliki pemikiran yang luas. Yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Mahasiswa yang terjun langsung ke masyarakat ini akan mampu dan siap menerapkan diri di lingkungan masyarakatnya. Yang keempat, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Ya, dan selanjutnya adalah kekurangannya. Ya. Yang pertama, kekurangannya dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Karena program Merdeka Belajar ini kan juga masih seumuran jagung. Jadi ya, Merdeka Belajar masih perlu dilakukan pembaruan dan riset yang lebih dalam untuk menerapkannya. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dapat dikatakan program ini belum mengarah pada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Itu dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pendidikan di Indonesia sendiri sedang berupaya meningkatkan sistem pembelajaran untuk mewujudkan suasana belajar bagi peserta didik agar lebih aktif dalam meningkatkan kemampuannya di segala bidang, mulai dari kepribadian, soft skill, keterampilan, hingga bela negara. Dan yang ketiga, persiapan SDM itu belum terstruktur. Artinya, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program ini. Seperti yang kita tahu, mencanangkan suatu program baru pasti memerlukan sosialisasi dan persiapan yang cukup matang untuk para eksekutor di program Merdeka Belajar ini. Maka bisa dipastikan bahwa program Merdeka Belajar masih perlu menyiapkan para tenaga ahli dan sosial yang matang agar bisa berjalan dengan baik. Itu Mas, kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian yang akan saya tanyakan mengenai kenapa Merdeka Belajar penting dalam dunia pendidikan gitu. Kenapa Merdeka Belajar itu penting dalam pendidikan? Itu karena dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakannya. Kemudian kan di dalam kampus Merdeka terdapat ragam bentuk pembelajaran Merdeka Belajar. Tadi kan juga belum dijelaskan maksud dari tiap ragam tersebut.
Bisa dijelaskan Mas, ragam-ragamnya itu apa saja di dalam pembelajaran Merdeka Belajar? Ya, saya akan menjelaskan dari ragam-ragam di kamus pembelajaran Merdeka Belajar. Ya. Yang pertama adalah program magang atau magistri. Kegiatan magang selama 1 sampai 2 semester akan memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa serta industri mendapatkan talenta yang baik bila cocok nantinya bisa langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih siap dalam memasuki dunia kerja, karirnya dan maksimal dalam mengaplikasikan keilmuannya. Yang kedua adalah proyek di desa, merupakan kegiatan atau proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan lain-lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa, bumdes, koperasi atau organisasi desa lain. Yang ketiga adalah program belajar, maksudnya mengambil kelas atau semester perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil dari perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing, memberi kesempatan pengalaman belajar dengan meningkatkan soft skill dan hard skill di perguruan tinggi lain. Yang keempat adalah penelitian atau riset. Nah, maksudnya ini kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti, dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN, LAPAN, NASA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar yang ditunjuk oleh pihak kampus. Nah, yang kelima adalah wirausaha. Maksudnya mahasiswa bisa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Yang keenam itu studi atau proyek independen. Maksudnya mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain untuk memecahkan sebuah permasalahan di masyarakat dan di sekitarnya. Yang ketujuh, proyek kemanusiaan. Itu maksudnya mahasiswa mengembangkan dan melatih diri untuk memiliki kepekaan sosial, untuk menggali dan mendalami permasalahan yang ada agar dapat diselesaikan sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Selain itu, mahasiswa juga mampu menunjang tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika. Kegiatan ini harus didampingi oleh dosen pembimbing sama seperti kegiatan yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah yang ke-8, mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah ini dapat dilakukan di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Bisa dilakukan oleh sobat mahasiswa atau mahasiswi. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun daerah terpencil. Seperti itu Mas penjelasan dari program tadi. Dan yang ada ditanyakan lagi? Oh ada Mas, ini mengenai apakah konsep Merdeka Belajar sudah terlaksana dengan baik sekarang ini? Saya akan menjelaskannya. Konsep Merdeka Belajar itu sudah terlaksana dengan baik atau belum? Nah, secara nyata konsep kampus Merdeka itu sudah terlaksana, hanya belum jelas bagaimana penerapannya. Membolehkan dosen atau mahasiswa belajar di luar juga bagian dari kampus Merdeka. Tapi pemerintah seharusnya memahami universitas yang menerapkan kebijakan memeras mahasiswa saat ini, seperti sumbangan pembangunan institusi atau SPI. Nah, seperti itu Mas, konsep belajar yang sudah terlaksana, tapi yang belum terlalu jelas, masih belum jelas gitu ya. Menjelaskan dampak pembelajaran daring. Dampak pembelajaran daring bagi pendidikan karakter siswa. Saat ini di seluruh penjuru dunia sedang digemparkan dengan merebaknya virus corona yang telah menjadi momok secara global. Virus ini berawal dari kota Wuhan, Cina. Virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 ini
menyebar tidak hanya ke seantero negeri, tetapi ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari ganasnya virus corona ini. Kemudian ada satu persatu korban meninggal akibat terjangkit virus corona. Tak hanya puluhan, tetapi mencapai ratusan, bahkan ribuan korban jiwa di setiap negara. Tidak terkecuali di negara kita ini, yaitu Indonesia, juga mengalami dampak dari merebaknya virus corona. Dengan adanya pandemi COVID ini tentunya berpengaruh besar dalam kondisi kehidupan saat ini. Hampir di seluruh bidang mengalami dampak dari adanya pandemi ini, mulai dari ekonomi, bisnis, kesehatan, dan yang tidak kalah penting yaitu di dalam bidang sektor pendidikan. Di Indonesia sendiri semua aktivitas pendidikan tinggi mengalami beberapa penyesuaian, terutama pada proses kegiatan belajarnya. Kegiatan pembelajaran saat ini beralih pada kegiatan secara daring, tanpa tatap muka antara pengajar dan peserta didik. Melalui pembelajaran daring, kita mendapat banyak inovasi dan cara yang lebih praktis dalam kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan akses internet pada pembelajaran daring, maka kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa ada batasan ruang dan waktu. Kapan dan dimanapun kita berada, kita bisa mengikuti atau mengakses materi pembelajaran dengan akses internet ini. Namun, dibalik sisi positif suatu hal, tetap saja pasti ada sisi negatif atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena siswa harus belajar di rumah, pendidikan karakter selama ini dan pada masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Penanaman pendidikan karakter pada siswa lebih sulit dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran daring seperti sekarang ini. Nah, kemudian pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kemudian kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Oleh karena itu sangat penting sekali posisi dari pendidikan karakter bagi masa depan baik bangsa maupun siswa itu sendiri. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Sebagai contoh, ada beberapa karakter yang sudah diterapkan di sekolah dan di dalam kelas adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama, seperti berdoa saat sebelum dan sesudah pelajaran, sholat jemaah di sekolah, serta toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. Kemudian tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang ada di sekolah. Misalnya memakai seragam sesuai ketentuan, penampilan yang rapi dan sopan, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Nah, dengan kondisi seperti ini, otomatis tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu karena siswa-siswa harus belajar di rumah. Memang mungkin saja beberapa sekolah telah membuat mekanisme pelaporan kegiatan selama berada di rumah. Namun, tetap saja kehadiran guru dan pendidik serta interaksi mereka dengan para siswa yang lain secara langsung diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan karakter yang komprehensif. Keteladanan para pendidik yang dilihat dan dirasakan langsung oleh para siswa adalah kunci utama pendidikan karakter di lembaga
pendidikan, terlebih pada keadaan saat ini, di mana banyak orang tua yang teramat sibuk bekerja, khususnya di waktu-waktu pembelajaran daring dilakukan. Tentunya mereka tak bisa mengawasi langsung apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Banyak guru yang mengeluh partisipasi siswa ketika pembelajaran daring berlangsung. Guru kesulitan memastikan apakah siswa mengikuti pembelajaran dengan serius, karena sering terjadi dalam pembelajaran daring ada siswa yang sengaja mematikan video agar seolah-olah mengikuti proses pembelajaran, namun ternyata mereka melakukan hal lain dan tidak memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu, materi pelajaran yang sudah di-share oleh guru melalui media daring hanya sebatas di-download untuk mengisi kehadiran dalam kegiatan pembelajaran. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat siswa kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, siswa justru cenderung menunda-nunda waktu belajar. Selain itu, dalam proses evaluasi pembelajaran pun banyak kesulitan yang dihadapi. Apabila biasanya tes atau ujian guru bisa melakukan pengawasan langsung, namun dengan pembelajaran mode daring ini, maka evaluasi atau tes juga dikerjakan oleh siswa sendiri di rumah masing-masing. Hal ini tentunya dimanfaatkan siswa untuk melakukan tindak kecurangan saat mengerjakan soal-soal ujian atau tes. Untuk melakukan tindak kecurangan saat mengerjakan soal ujian tes, karena tidak ada pengawasan langsung dari seorang guru, maka siswa bisa dengan leluasa membuka buku atau browsing jawaban melalui internet. Kemudian hal ini tentunya menjadi perhatian tersendiri mengenai karakter siswa, terkait karakter kejujuran siswa yang menjadi semakin susah untuk diwujudkan. Perkembangan teknologi memang sangat penting dan kita wajib untuk terus mengikuti setiap perkembangannya, termasuk pada era internet seperti sekarang ini. Dengan segala kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan untuk penggunanya, namun dibalik itu semua, pendidikan atau nilai-nilai karakter itu kalah penting dengan hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh aspek yang berhubungan dengan bidang pendidikan harus bisa menemukan formula khusus selain penyampaian materi, namun juga penyampaian karakter yang selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini justru terabaikan. Perlu adanya kerjasama yang baik dari aspek mulai dari pemerintah, institusi pendidikan, guru, dan juga orang tua siswa untuk lebih memperhatikan penanaman pendidikan karakter kepada siswa yang menjadi masa depan bangsa Indonesia ini. Tentunya kita tidak mau negara Indonesia tercinta ini mempunyai generasi yang melek teknologi tapi punya karakter ini. Sungguh sangat ironis. Harapan kita bersama tentu ingin melihat bangsa kita mempunyai orang-orang yang maju, cerdas, pintar, dan berwawasan serta berkarakter. Baik, dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan ya Mas? Ya, saya akan bertanya ya Mas ya. Dari pendidikan karakter di masa pandemi ini, itu sekarang menjadi tanggung jawab siapa? Pendidikan karakter di masa pandemi menjadi tanggung jawab siapa, gitu ya Mas? Ya. Kalau menurut saya di masa pandemi sekarang ini, pendidikan karakter siswa atau peserta didik yang lebih bertanggung jawab, lebih mengontrol ataupun memberi arahan yaitu orang tua di rumah. Oleh kenapa ya? Kenapa? Karena pendidikan dari orang tua merupakan pendidikan yang paling pertama didapatkan oleh seorang anak sebelum mendapatkan pendidikan dari luar seperti sekolah ataupun di madrasah atau sejenisnya. Dan juga bahwa orang tua sebagai orang dewasa yang ada di rumah dan sebagai guru pertamanya peserta didik harus melarang kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Di samping itu, tentang prinsip-prinsip dasar dari materi pendidikan karakter yang sangat kuat yang terdiri atas masalah iman, ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan yang nantinya akan membentuk karakter seorang anak untuk menjadi bekal bagi anak tersebut. Ya begitulah Mas mungkin. Ada pertanyaan lagi Mas Dendi? Ya, saya mau bertanya lagi itu tentang bagaimana ya pendidikan karakter pada masa pandemi sekarang. Bagaimana pendidikan karakter pada masa pandemi sekarang ini? Ya. Baik, begini Mas. Pendidikan karakter di masa pandemi sekarang ini melalui pembelajaran jarak jauh. Di
di masa pandemi ini harus tetap diawasi dan dikontrol oleh guru ataupun orang tua. Karena pembelajaran dominan tidak dilakukan dengan tatap muka, sehingga menjadi tantangan guru dalam proses pendidikan karakter tersebut. Begitulah Mas. Ada pertanyaan lagi Mas Dewi? Dari pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan itu seperti apa? Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. Baik. Pendidikan karakter pada anak merupakan proses pembentukan karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional, spiritual, dan kepribadian. Oleh karena itu, pendidikan karakter berperan penting pada bagaimana anak itu bersikap dan menjalani kehidupan mereka baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat si anak itu tinggal. Itulah Berarti pendidikan karakter itu sangat penting ya bagi anak. ya, sangat penting Mas itu pendidikan karakter itu. Ada pertanyaan berikutnya lagi? Ini pertanyaannya Oh, belajar Mas. Mas ya. Oh Tapi iya. ya Gak masih apa-apa. di tentang pendidikan karakter. Baik. Itu kan dulu saya pernah dengar tentang di pendidikan karakter itu terdapat beberapa dimensi. Baik. Itu bisa sebutkan dimensi-dimensi tersebut. Dimensi. Atau betul penjelasan sedikit penjelasan. Ya. Ada dimensi pendidikan karakter, ada 4 yang saya tahu Mas Didi. Yang pertama yaitu dimensi etik atau olah hati. Dalam dimensi ini, siswa diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa, sehingga sangat jelas proses prosedurnya yakni dengan banyak mendidik dan mengajar anak siswa ataupun peserta didik untuk belajar dan memahami ilmu agama. Ilmu agama merupakan fondasi utama yang bisa membentuk karakter siswa untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Generasi yang mulia, memiliki akhlak mulia bisa menjadi recovery dalam masyarakat, dalam menghadirkan suasana masyarakat yang santun dan peduli. Kemudian yang kedua ada dimensi literasi atau olah pikiran. Dalam dimensi ini, siswa didorong untuk menjadi manusia yang cerdas dan menjadi individu yang unggul dalam bidang akademis sebagai hasil pembelajaran yang bisa dilakukan sebagai pembelajaran sepanjang hayat atau seumur hidup lah maksudnya. Dimensi literasi atau olah pikir ini diharapkan bisa meng-grow up semangat dan motivasi siswa untuk menjadi pembelajar yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mengejar mimpi dan cita-cita agar kelak bisa menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, orang lain dan orang tuanya. Kemudian yang ketiga ada dimensi estetik atau olah rasa. Di dalam dimensi estetik berorientasikan dalam mendidik siswa menjadi manusia yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan kebudayaan. Melalui dimensi ini siswa akan belajar menemukan sisi estetik dalam dirinya, baik yang berkaitan dalam bidang seni, kebudayaan dan juga moral. Kemudian yang keempat yaitu dimensi kinestetik atau olahraga. Di dimensi kinestetik menekankan pada pembentukan individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, dan hal tersebut bisa terwujud secara maksimal jika peserta didik memiliki raga yang sehat. Ya mungkin segitu Mas yang dapat saya jelaskan. Ada pertanyaan berikutnya? Mungkin pertanyaan yang terakhir ya Mas ya. Mungkin pertanyaannya bagaimana agar penguatan pendidikan karakter itu tak dilakukan oleh siswa? Bagaimana agar penguatan Pendidikan karakter tetap dilakukan oleh siswa? Begini Mas, dalam membangun karakter siswa, guru dapat dalam pembelajaran daring juga ya, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut yang saya sebutkan ini. Yang pertama menjadi contoh bagi siswa, yang kedua menjadi apresiator, yang ketiga mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran, yang keempat bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan sebesar ataupun kecil itu kesalahan yang dilakukan. Yang kelima mengajarkan sopan santun,
Yang keenam, memberi kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin. Yang ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Begitu Mas Dendi. Terima kasih Mas penjelasan dari pertanyaan saya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Yang pertama saya Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan teman saya Terkait materi dampak pembelajaran daring bagi pendidikan karakter siswa. Nah, dari kami apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.